Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CSP Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Oke, kali ini by request kita akan bahas soal pretest PPG numerasi. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya. Share juga ke teman-teman kalian dan juga sosial media supaya lebih banyak lagi yang dapat manfaat dari video ini. Follow juga ya IG dan juga TikTok aku di @sispi_47. Oke, ini ada ruang lingkup ya. Dibilangnya ruang lingkup karena bukan kisi-kisi gitu. Kalau kisi-kisi kan lebih detail ya. Ini sangat umum dan sangat luas gitu ya teman-teman. Jadi nanti buat teman-teman yang akan pretest di tanggal 22 dan 23 ini ya, memang lumayan mendadak gitu. Yang pertama adalah tes konten bidang studi, yakni profesionalnya teman-teman ada 70 soal dengan waktu pengerjaan 110 menit. Kemudian yang kedua tes literasi numerasi ada 30 soal dengan waktu pengerjaan 60 menit. Dan selanjutnya ada tes pedagogik yaitu 20 soal dengan waktu pengerjaan 30 menit. Nah, di sini memang diperlukan adaptasi dari teman-teman untuk menyesuaikan dengan yang kemarin sudah dipelajari dengan mekanisme yang baru ini. Sebenarnya tidak begitu jauh kok teman-teman, cuman ada sedikit perbedaan di mana nanti akan ada part-partnya, tidak dijadikan satu begitu. Pertama kerjakan dulu tes konten bidang studinya dalam waktu 110 menit. Itu harus sudah kelar, harus sudah beres dulu, baru nanti bisa lanjut ke tes literasi dan juga numerasi. Dan selanjutnya sampai selesai terakhir di tes pedagogik. Gitu, jadi tidak bisa kita lompat-lompat mau pilih yang mana dulu gitu. Manajemen waktunya benar-benar di sini ya. Kemudian apakah kemarin yang sudah dipelajari itu sia-sia? Tidak sama sekali. Karena untuk ini, tes bidang studi profesional itu masih sama. Ada beberapa saja tambahan gitu, teman-teman, beberapa materi profesional, cuman tidak banyak. Secara umum masih ruang lingkupnya itu masih sama, kan sesuai dengan profesionalnya teman-teman. Teman-teman tuh profesionalnya apa ya? Itu yang dipelajari. Kemudian literasi numerasi. Ia tidak jauh berbeda lah dengan apa yang sudah teman-teman sampaikan kalau guru SD ya ke anak SD-nya kelas 5, SMP ya kelas berapa 8, SMA juga. Dan memang literasi numerasi itu kan bukan tanggung jawab dari ketika anak tersebut nanti akan melakukan tes literasi dan numerasi, karena memang literasi dan numerasi itu ya dari awal sekali, misalkan dari SD ya itu berjenjang mulai dari kelas 1 gitu ya, literasi numerasi dan selanjutnya. Terus berkaitan dengan soal-soal literasi dan juga numerasi, kemarin sudah kita bahas yang literasi itu, teman-teman bisa scroll video selanjutnya ya, tentang ya banyak kalau literasi ya berdasarkan bacaan. Ya kita bisa menganalisa berdasarkan bacaan, entah nanti yang ditanyakan apa, yang ditanyakan bisa ide pokok, bisa kesimpulan, bisa tokoh, bisa watak, apa aja yang berkaitan dengan teks tersebut. Ya literasi kita seperti apa gitu. Kemudian numerasi, itulah yang akan kita bahas sekarang ya, berkaitan dengan numerasi. Kemudian yang ketiga, pedagogik. Nah, ini kalau pedagogik ya sesuai sama apa yang sudah teman-teman pelajari. Justru kemarin pedagogiknya itu lebih banyak gitu dipelajari ya. Oke, numerasi itu kecakapan untuk menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika untuk dasar memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Di sini kata kuncinya ya praktis, jadi lebih ke praktis, lebih ke konteks dalam kehidupan sehari-hari dalam penggunaan numerasi itu tadi. Oke, langsung kita ke soal pertama. Nah, soalnya dikemas dengan ada literasinya juga nih, tidak hanya sekedar simbolis gitu ya, sekian kali sekian atau apa gitu, tapi dikemas dalam bentuk cerita. Oke, mungkin saya akan bahas dulu soalnya ya. Jika Lala ingin membuat 5 resep adonan, maka bahan yang dibutuhkan. Oke, kita underline di sini ada 5 resep. Klepon merupakan salah. Nah, ini sebenarnya yang namanya literasi tuh kadang di depan ini hanya sebagai apa ya? Ya penting nggak penting gitu sebenarnya. Ini sampai di sini tuh sebenarnya ya penting nggak penting gitu ya kita baca. Ini kan cuma tentang kasih tahu tentang klepon gitu ya. Lala tiba-tiba teringat klepon yang pernah dibawakan. Oke, sampai ke sini. Oh, ternyata di sini nih mulainya.
Bahan-bahan yang perlu disiapkan Lala, ada 250 gram tepung ketan putih, ada 50 gram tepung beras, ada 1 sendok teh garam, ada 250 ml air hangat, ada 150 gram gula merah, dan 1/4 butir parutan kelapa. Oh, ada lagi nih, 1 batang daun pandan. Nah, kembali ke soal tadi, karena ingin membuatnya 5 resep adonan, berarti masing-masing bahan tersebut ya kita kali 5 kan ya, karena kan butuhnya 5 resep tuh di sini. Oke, langsung kalau seperti ini saya lebih suka ngecek opsi. Jadi tidak perlu dihitung satu-satu, tapi saya langsung ceknya opsi aja. Tepung ketan putih. Mana tadi ketan putih? Ketan putih butuhnya 250 gram. Ketika kita kalikan 5, maka ketemulah tepung ketan putih itu 1250. Artinya kalau 1250 berarti 1,25 kg. Salah ya. Next, tepung beras sebanyak 2 kilo. Tepung berasnya di mana? Tepung beras ini. Tepung beras 50 gram kita kali 5. 50 dikali 5, 250 gram. 250 gram, berarti salah ya kalau 2 kilo. Next, gula merah 750 gram. Gula merah ini 150 dikali 5, itu ada 750. Oh, ini sesuai ya. Udah, berarti kita ketemu nih jawabannya yang C. Tidak perlu lagi cross check yang lain gitu ya. Next, toko Segar Manis selalu menjual buah yang berkualitas tinggi. Setiap akhir pekan mereka melakukan pengecekan stok buah dengan menyortir buah yang sudah mengalami penurunan kualitas. Berikut ini data stok buah pada toko buah Segar Manis. Nah, yang dicari apa nih? Pernyataan yang benar. Oke, kita cari yuk. Saya langsung ke opsi biasanya. Buah yang memiliki stok terbanyak pada toko Segar Manis adalah melon. Apakah melon paling banyak? Bukan ya, karena ternyata ada semangka tuh yang lebih banyak. Salah. Selisih jumlah stok jambu, biji, dan anggur ada 2000 gram. Selisih itu artinya dikurangi, jadi kita kurangi antara jambu, biji, dan juga anggur ya. Jambu biji ada 24, kemudian anggurnya 28. Ini dalam kilo ya teman-teman. Oke, 28 dikurangi 24 itu 4. Berarti salah ya, kalau 4 kilo dijadikan gram, ini 2000, berarti salah. Rata-rata stok buah pada toko Segar Manis yaitu 60 buah. Oke, kalau rata-rata ya kita harus hitung, kita jumlah dulu semua, kemudian dibagi ada berapa? Ada 5 ya. Ini kenapa miring dia nolnya? 8 tambah 8, 16 ditambah 4, 20. 2, 4, ini sama ini 10 gitu ya. 10 dan 4, 14, 18, 20. 2, 3 ya. 300. 300 dibagi 5 itu ada 60. Berarti sesuai C. Ya udah, ketemu nih teman-teman. Next. 2 buah balok disusun tampak dari depan. Ini berarti kelihatan dari depan ya. Ini dari depan. Berarti seperti gambar di samping nih. Jika susunan balok tersebut dilihat dari belakang, akan terlihat seperti apa? Kita lihatnya dari belakang sini. Nah, kita lihat bahwa di bagian depan sini ada space ya. Dan juga di pinggir di sini. Oke, coba kita lihat dari belakang. Ini. Kalau kita lihat, ini sepertinya dilihat dari atas ya. Birunya ada di bawah, kemudian merahnya. Jadi bukan. Kemudian yang kedua, ini juga terlihatnya dari atas ya, dengan tumpukan merah di atasnya, terus ada birunya di sini. Sama dengan posisi yang ketiga atau C. Berarti ini bukan. Kemudian yang keempat, nah kelihatan nih bahwa merahnya ada di atasnya, sementara biru di bawah. Dan ini kita lihat dia juga dari belakang ya teman-teman. Sementara yang E, yang terakhir, E ini D gitu ya. Nah kalau yang E itu kelihatan baloknya yang atas, dia kelihatannya kecil dan memanjang ke depan. Kalau ini kan memanjangnya ke samping, sesuai dengan ini ya, memanjangnya ke samping.
Nah, jadi ya udah jelas jawabannya adalah yang D. Kita lihat 1 memanjang ke samping, 2 ada space sisa di sini, yang biru berarti sama itu ya. Terus ini juga ada ketebalannya yang biru. Oke. Next, sebuah perusahaan pada bulan pertama memproduksi 8.000 unit barang dan menaikkan produksinya setiap bulan sebanyak 300 unit. Jumlah barang yang diproduksi selama 1 semester adalah, oke, ini kan tiap bulan ditambah 300 unit ya. Jadi kalau ada penambahan yang sama begitu, bulan 1 300, bulan 2 lagi 300, itu adalah jenis soal aritmetika. Nah, apakah soal-soal seperti ini akan muncul, Kak? Untuk soal-soal tipe numerasi, teman-teman bisa pelajari deret aritmatika, kemudian semacam membaca tabel gitu ya, volume, peluang, menghitung harga produk, kemudian ada soal cerita, jaring-jaring, bangun gabungan seperti yang lain. Nah, itu bisa teman-teman pelajari gitu. Oke, kaitannya dengan soal ini kita akan tahu bahwa untuk soal-soal aritmatika, jadi untuk yang pertama atau bulan pertama kita sebutnya dengan A ya. A di sini adalah 8.000. Kemudian tiap bulannya 300 unit, berarti bedanya, karena bedanya tiap bulan kan ada 300. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah dalam 1 semester. 1 semester itu berapa lama sih? 1 semester itu 6 bulan. Artinya kita harus cari dulu suku ke N atau U6. Kita cari U6 dengan rumus A plus N-1B ya. A plus N-1B. Oke, dengan A di sini adalah 8.000. Kemudian N-nya berapa tadi? N-nya adalah 6 ya. Kemudian min 1 dikali bedanya adalah 300. Oke, ini A-nya masih sama, 8.000. Kemudian langsung aja ini ya, 5 dikali 300, 1.500. Nah, artinya U6 adalah 9.500. Ini kepanjangan nolnya, maaf. Oke, kita cari sekarang SN atau jumlah suku ke-6. S6-nya ya. S6 itu di situ kita pakai rumus N per 2. Jadi N-nya adalah 6 per 2. Kemudian A di sini adalah 8.000 ditambah dengan U6 tadi 9.500. Oke, sama dengan 6 per 2 kita kali dengan 17.500. Sama dengan 6 kali berapa nih ya teman-teman? 17 dibagi 2 itu 8.750 ya. Oke, 6 kali 8.750, 0, 33 ya. Kemudian 42, 45, kemudian 48 jadi 52, 52.500. Jawabannya adalah yang C. Next, kita tentang peluang. Gambar berikut merupakan sebuah roda putar yang dibagi menjadi 24 bagian. Pada sebuah acara, seorang tamu memutar panah yang dapat berhenti di sembarang bagian roda. Apabila terdapat 7/24 bagian biru, 1/8 bagian ungu, 5/12 bagian kuning, dan sisanya merah, maka peluang yang paling kecil diperoleh anak panah. Oke, kita cari peluang. Karena ini pecahan, jadi kita samakan dulu. Ini ada 24, 8, 12, artinya semuanya bisa jadi per 24 ya. Biru di sini, mana sih biru? Biru 7/24. Oke, kemudian ungu. Ungu 1/8 ya, berarti kita jadikan per 24 juga. 8-nya
24-nya kita bagi 8, 3 dikali 1, 3/24. Kemudian merah. Merahnya, sisanya berarti nanti terakhir ya. Kemudian kuning itu 5/12, artinya 24 ini kita bagi 12, 2 dikali 5, 10. Biar cepat ya teman-teman, saya yakin teman-teman udah bisa gitu. Oke, jadi ini kita cari 7 tambah 10, 17 tambah 3, berapa? 20 ya. Jadi kalau semuanya ada 24, artinya 24 dikurangi 20, masih 4, berarti merahnya 4/24. Yang paling sedikit adalah yang ungu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan ditunggu video selanjutnya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.